Oke, teman-teman, kembali lagi ke channel Guru Geografi bersama saya Agnes Setiawan, Guru Geografi. Nah, kita kali ini akan belajar rangkuman materi bab 1 konsep geografi. Untuk ini kelas 10 ya, teman-teman. Jadi bagi siswa ya, terutama ini tentunya kalau mau ulangan kan butuh itu ya, rangkuman materinya seperti apa gitu kan. Nah, untuk guru-guru juga boleh ya supaya menambah pengetahuan tentang materi bab konsep geografi. Nah, jadi di pertemuan ini pakai whiteboard aja ya biar enak, gampang gitu ya. Nah, bab 1. Saya akan coba memberikan rangkuman bab 1 tentang hakikat geografi, ya kan? Hakikat. Sorry ya agak lama ini pakai mouse soalnya nggak pakai pad itu ya. Hakikat dasar geografi, ada konsep, ada pendekatan, ada prinsip, aspek geografi itu kan yang utama itu biasanya ya. Nah, gitu. Jadi rangkumannya seperti apa? Kita akan coba ulas. Ya, kita akan coba ulas. Kita hapusnya biar enak. Nah, apa sih yang pertama kali dibahas di bab 1 geografi? Yang pertama itu ini ya, sejarahnya. Sejarahnya sebentar ya. Jadi geografi itu berasal dari dua kata ya. Ini kan geografi ya. Geografi. Kebacakan ya. Ada kata geo, ada gra, dari kata grapein itu ya. Ini bahasa Yunani ya. Nah, bahasa Greek atau bahasa Yunani ya. Kalau di bahasa Inggris kan Greece ya, sama ya, itu dari Greek Yunani. Geo artinya bumi ya kan. Kemudian graphein artinya gambar ya. Geobumi, graphein, gambar. Artinya geografi adalah gambaran tentang bumi seperti itu. Ya. Jadi kata kuncinya ada bumi, ada gambar. Jadi geografi berasal dari dua buah kata geografi ya, geographein, gambaran tentang bumi. Makanya dalam bahasa Inggris gambar itu kan graph ya, sama dari bahasa Yunani itu serapan bahasa Inggris itu sama. Jadi ini awal mula munculnya geografi. Ya, dikemukakan oleh siapa? Eratosthenes ya, nama tokohnya, filsufnya Eratosthenes. Ini filsuf Yunaninya. Jadi ingat jangan lupa nanti kebalik dengan Aristoteles lah, apa ya, Plato, jangan ya. Itu beda lagi, nanti ada sosiologi atau yang lainnya. Nah, kalau geografi Eratosthenes ini nggak pakai S ya. Eratosthenes gitu. Ini filsuf Yunani yang pertama kali mengeluarkan istilah geo dan graphein ini. Ya, kalau gambarnya cari di Google banyak, silakan ya. Yang penting kamu paham orangnya siapa dan pengertian geografi itu apa. Sampai sini paham ya? Ini dasarnya. Dasar kata geo dan grafi, ya, graphein dipecahin etimologinya gini ya. Paham ya? Kalau mau tulis silahkan sambil buka tulisan catatan boleh ya. Jadi yang namanya siswa ketika dia sering menulis, jadi dia lebih paham, lebih enak nantinya untuk memahami sebuah materi. Saya hapus, saya ganti dengan materi yang lain. Kata geografi sudah. Kemudian kalau di Indonesia biasanya kan itu ya, pengertian geografi menurut IGI biasanya ya, IGI atau Ikatan Geograf Indonesia, Ikatan Ahli-Ahli Geograf Indonesia, mengemukakan geografi itu apa? Ilmu yang mempelajari, ya saya kasih kata kuncinya aja, keywordnya aja ya, persamaan ya, dan perbedaan. Ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan
Fenomena geosfer ya, mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang apa? Ini aja deh. Sudut pandang ke lingkungan ya, ke lingkungan dan kewilayahan. Dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks ya, dalam konteks keruangan, kata kunci terakhirnya ya, dalam konteks keruangan. Ini bisa dibaca ya. Nah, jadi menurut Ikatan Geografi Indonesia, jadi dulu tahun 19, kalau ditanya guru ya, guru tahun 1988 di Semarang ya. Jadi IGI, ahli-ahli geografi Indonesia berkumpul, bertemu, membuat definisi geografi di Indonesia. Nah, jadi muncullah istilah itu. Ya, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena atau gejala geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jangan kebalik-balik ya. Jadi ini password utamanya. Ya, ada kata persamaan perbedaan karena ada gejala geosfer itu yang sama, ada yang beda gitu ya. Di Indonesia ada angin, ada di negara lain ada angin, ada. Tapi di Indonesia ada hutan hujan, apakah di kutub ada hutan hujan kan enggak, beda gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Makanya ada persamaan dan perbedaan. Ini menurut Ikatan Geografi Indonesia. Kalau ahli-ahli geografi lain tentu akan menghasilkan definisi yang berbeda, kayak siapa ya, Taylor atau siapa yang mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang tempat, udah gitu aja ya. Atau ada yang lainnya ya, ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan gitu ya antara kondisi lingkungan dengan aktivitas manusia ada gitu ya. Ya, ada yang mengemukakan geografi itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik ya antara faktor itu ya, alam gitu ya dengan kondisi lingkungan atau manusia, macam-macam lah. Ya, tapi sebetulnya intinya ya pasti tentang bumi juga. Ya, ada gejala alam, ada gejala fenomena geosfer yang dipelajari. Nah, jadi ini kata kuncinya. Ya, ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena atau gejala geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Makanya ini yang tiga ini jadi pendekatan geografi nantinya kan. Bener gak? Nanti dibahas di rangkuman kedua ya, karena takutnya kepanjangan nanti jadi saya bagi deh gitu ya. Jadi yang pertama kamu sudah tahu awal mula definisi geografi ya, kata geografi siapa yang mengemukakannya. Kemudian sekarang definisi geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia. Paham ya? Sudah ditulis? Kalau sudah saya lanjut lagi. Clean. Oke. Lalu yang kedua, yang ketiga apa yang akan saya berikan? Yang ketiga tentang objek studi. Nah, objek studi geografi. Apa sih yang dipelajari di geografi itu ya? Ada dua objek studi geografi. Ada objek material atau material. Ada objek formal. Nah, ini sering bingung ya, mungkin guru-guru kalian atau kamu sendiri sering kadang apa sih bedanya objek material, objek formal, bingung gitu ya. Nah, saya akan coba jelasin seperti ini ya. Kita mulai dari objek material. Ya, jadi ini sudah bagi dua. Kita mulai di objek material. Apa sih yang dinamakan objek material? Ya, objek material. Dari kata materi itu kan segala sesuatu yang bisa dilihat, dirasa dengan panca indera itu materi.
pulpen, tanah, batu, gelas, ya kan? Materi, karena bisa kita lihat, bisa diraba, bisa dirasakan oleh panca indera, itu namanya materi. Hakikat materi itu. Jadi apa dong objek material geografi? Nah, tentunya kalau ditanya seperti itu ya, objek material geografi itu adalah geosfer, lapisan bumi, ya. Nah, geosfer ini dibagi. Nah, seringkali di soal juga kan gitu ya. Misalkan kita, nah ini ambil contoh, ini bumi ya misalkan ya. Jadi ini misalkan planet bumi, gitu kan. Ini geosfer. Geosfer tuh kalau dipecah ada nanti kan ada satu apa? Litosfer. Ada litosfer atau lapisan batuan litos atau kulit bumi ya. Nah, yang kedua ada atmosfer, atmos udara, lapisan udara ya. Kemudian ada lagi lapisan air, hidrosfer. Ya. Hidro kan itu ya. Kemudian ada lapisan biosfer, kehidupan, komponen kehidupan. Ini kesatuan. Nah, kemudian yang utama tentu ada antroposfer. Antropos manusia. Ini manusia sebagai tema utama. Antroposfer. Nah, inilah geosfer. Jadi terbagi menjadi beberapa lapisan-lapisan subunit, gitu kan. Di bumi kita kalau dipecah itu menjadi lapisannya ini, gitu kan. Nah, kamu harus paham juga contoh gejala atau fenomena yang ada di tiap lapisan ini. Kan sering kali gitu ya kalau diulangan. Coba berikan contoh kejadian yang ada di setiap objek material geografi ya, di setiap lapisan. Litosfer, berarti apa yang terjadi di kulit bumi? Contoh apa ya? Gunung meletus ya, erupsi, kan terjadi di kulit bumi ya. Penerobosan magma gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Ada gempa gitu ya. Ada gempa tektonik ya. Kemudian ada proses pembentukan bahan galian yang emas, nikel, tembaga kan di litosfer, di kulit bumi ya. Tipis kan kulit bumi itu, jadi sekitar berapa kilo sampai 70-an mungkin ke bawah ya. Di sini terjadinya hal-hal seperti ini. Nah, kalau di atmosfer, berikan contoh gejala atau fenomena yang terjadi di atmosfer. Nah, cari aja yang ada di udara. Contoh apa? Ada hujan gitu ya. Ini jangan gak usah bingung jadi kamu ini. Ada angin. Ini contoh anginnya, nanti boleh angin laut, angin darat, kayak mau angin muson silakan boleh ya. Ada pelangi boleh. Jadi ini banyak sekali. Jadi kamu nggak usah bingung terpaku satu gitu ya. Apa sih contoh fenomenanya? Banyak ya fenomenanya. Jadi sebutin aja kamu. Hidrosfer, apa yang terjadi di lapisan air? Jadi segala sesuatu yang menyangkut air apa? Ya ada sungai gitu ya. Ada air terjun, ada danau, ada laut gitu kan. Ya, ada sungai gitu kan. Ada arus laut boleh ya, ada gelombang boleh. Arus laut ya, kemudian ada danau boleh gitu ya. Ada sungai bawah tanah boleh gitu. Kemudian ada air tanah boleh ya. Biosfer. Nah, ini biosfer itu adalah kesatuan ya antara komponen lingkungan dengan makhluk hidup. Biasanya dia menjadi istilah-istilah yang berkaitan dengan biologi, kayak misalkan apa sih contoh kejadian yang ada di biosfer misalkan ini ya. Kamu tahu kan rantai makanan. Ini contoh fenomena yang ada di lapisan biosfer, rantai makanan ya. Contoh rantai makanan di sawah misalkan. Padi dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, itu ya. Itu kan contoh rantai makanan. Kemudian ada lagi penguraian, pembusukan ya, penguraian misalkan ada daun mati ya, gugur, kemudian atau makhluk hidup lain kemudian diurai oleh apa sih bakteri ya. Ini penguraian, ini contoh gejala yang ada di biosfer ya. Nah, antroposfer ini manusia. Oh, banyak. Apa contoh gejala yang terjadi di lapisan khusus manusia ya? Ya banyak, ada migrasi, ya ada kelahiran, ada kematian, ada urbanisasi. Udah macam-macam ya, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian. Nah, silakan sebutkan lah. Itu ya. Ada lahir, mati gitu ya. Jadi wawasan kamu harus
banyak ya. Jadi jangan hanya terpaku oleh beberapa aja. Kalaupun guru kamu menyebutkan hanya salah satu, kamu harus lebih banyak lagi ya, nggak apa-apa. Jadi kalau diminta oleh guru kamu nanti ke depan kelas gitu ya menjelaskan, kamu bahwasannya lebih banyak seperti itu. Ini contoh objek material udah ya. Jadi paham ya. Jadi boleh dicatat silakan ya. Jadi ini beberapa contoh kejadian fenomena yang terjadi di geosfer. Kalau sudah, saya akan lanjut ke objek yang kedua apa? Objek formal. Objek formal itu apa sih? Nah, kamu nggak usah bingung lah ya, misalkan formal apa, formalitas gitu ya. Tadi kan yang namanya objek material itu kan bumi, ya anggap ini bumi gitu kan, materinya bumi. Nah, objek formal itu adalah pendekatan. Jadi, bagaimana kita memahami gejala yang ada di bumi ini? Itu maksudnya. Pendekatannya apa? Makanya ada 3 di geografi, kita melihat sisi bumi itu dari sisi spasial ya, ke ruangan gitu kan. Ini objek formal geografi itu. Pendekatan maksudnya ke ruangan, ke lingkungan, ya, ke lingkungan dan kewilayahan ya. Spasial, ekological, dan regional ya, kewilayahan. Gimana cara bedainnya? Ini nanti ada di video sebelumnya sih di channel Google Geografi, silahkan cek aja ya, pendekatan geografi ya, gitu ada. Nah, tapi saya akan ulas sedikit gitu ya. Jadi tadi maksudnya gitu ya, objek formal itu adalah cara kita, cara pandang kita, pendekatan ya, PDKT gitu ya. PDKT geografi ketika memahami objek material itu seperti apa? Kita melihat dari sisi satu, keruangan. Keruangan itu apa? Kita melihat bumi ini sebagai suatu ruang, dilihat dari sisi apa, satu, lokasinya, sebarannya gitu ya, pola itu ruang. Jadi kalau bicara ruang ini sebetulnya imajiner, jadi ya. Apa sih batas ruang itu kan kita nggak jelas ya. Jadi ruang itu kalau di geografi ya ruangnya bumi. Ketika melihat bumi, kita akan melihat ada lokasi gitu kan. Kamu ketika buka Google Map di handphone kan bisa kelihatan, kita langsung melihat ada ruang apa ketika kita buka itu peta. Ya misalkan kalau kamu domisili Jakarta, pasti kelihatannya ruang Jakarta, ada lokasi jalan ini, ada gedung ini gitu kan, ada sebaran jalan, ada sebaran gedung gitu ya. Jadi maksud ruangan tuh gitu, jadi kelihatan ya, lokasinya sebaran, pola itu. Jadi itu maksud ruang tuh itu. Makanya konsep geografi itu yang utama kan itu, lokasi, ada jarak, ada keterjangkauan, ada pola gitu ya. Karena itu yang akan kelihatan ketika kita membuka sebuah ruang dalam bentuk map peta ya, yang kalau agak apa gampangnya gitu. Itu maksud dari pendekatan keruangan. Jadi kita tahu lokasinya, jaraknya, ya apakah bisa dijangkau berapa menit gitu ya. Polanya gimana? Ya pola ruangnya di Jakarta ya gitu. Maksudnya gitu deh. Kalau pendekatan ke lingkungan, kita melihat gejala di geosfer ini ada yang diakibatkan oleh interaksi campur tangan manusia. Nah, campur tangan manusia. Jadi kata kuncinya ini adalah campur tangan ada makhluk hidup. Jadi kalau pendekatan keruangan ini lebih cenderung alamiah, jadi kejadiannya alami ya. Misalkan kenapa ada angin muson barat, muson timur, ya memang itu sudah alami gitu ya terbentuknya karena ada faktor revolusi bumi gitu kan, perbedaan tekanan udara di Asia, di Australia gitu ya. Jadi itu kan bukan manusia yang bikinnya gitu. Nah, kalau ke lingkungan ada manusia atau makhluk hidup. Contoh apa? Misal gini ya, pendekatan ke lingkungan. Dulunya itu wilayah tempat tinggal kamu pegunungan. Datang manusia, hilang nih gunungnya. Sekarang berubah jadi pemukiman, jadi gedung. Nah, jadi kan ada ulah faktor manusia yang merubah struktur ruang yang telah ada. Ya, tadinya misalkan sawahnya tidak ada sawah karena miring, dibuatlah terasering. Nah, sehingga orang bisa bercocok tanam, kayak subak di Bali. Ini contoh pendekatan ke lingkungan. Jadi fenomena subak sawah ini terbentuk karena adanya interaksi manusia dengan lingkungan, gitu ya. Contohnya gitu. Kalau pendekatan kewilayahan ini melihat geografi itu dari sisi apa? Bumi ini dari sisi
region, kata kuncinya wilayah itu region ya. Jadi ada batas. Nah, makanya kalau di wilayah geografi kewilayahan itu maksudnya region wilayah. Kalau wilayah itu dia ada batasnya. Wilayah Asia Tenggara mana sih batasnya? Ini Asia Tenggara. Wilayah Amerika Selatan tuh seperti apa gitu ya. Nah, itu region. Nah, region Amerika Selatan dengan region Asia Tenggara kan beda gitu ya. Nah, ini contoh perbedaan kewilayahan. Ada wilayah, ada batas biasanya. Wilayah bioma taiga dengan wilayah bioma hutan tropis bedanya gimana? Ya ada batasnya gitu kelihatan. Ini region, jadi bisa dibedakan, ada karakternya. Ya, itu maksud pendekatan kewilayahan. Nah, ini kamu harus sering mengulang-ulang ya. Jadi coba buat kalimat sendiri deh untuk memudahkan kamu membedakan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, ke wilayahan. Kalau menurut saya paling gampang pasti namanya anak-anak itu dia ke lingkungan paling gampang gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang dia diakibatkan manusia pasti ke lingkungan deh gitu ya. Nah, tinggal ini kewilayahan dan ke ruangan silakan dibaca lagi ya, dibuat ringkasannya, diskusi dengan teman, dengan guru boleh silakan gitu ya. Jadi supaya lebih mudah belajarnya ya gitu. Jangan saling menyalahkan ya, karena kita namanya belajar itu siswa itu adalah siswa guru itu diskusi sama-sama kolaborasi ya. Nah, jadi sudah, jadi objek formal, objek material bedanya gitu ya. Objek material berkaitan dengan materinya, geosfernya, kalau objek formal pendekatan. Jadi rangkuman bagian pertama, ini bagian pertama. Tadi ada definisi geografi ya, awalnya dari Eratosthenes, ya, kata geo dan graphein itu gambaran tentang bumi, kemudian definisi geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia ya. Kemudian ada objek material, objek studi geografi, ada objek material dan objek formal. Itu dulu ya, jadi biar nggak terlalu banyak. Nanti disambung lagi di video part kedua, nanti rangkuman kedua ada konsep, ada pendekatan, ada prinsip, aspek geografi bedanya di mana. Oke, sekian dulu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada kekurangan, mohon maaf ya. Silakan didiskusikan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.